Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses pencatatan transaksi pada perusahaan jasa. Nah, untuk yang pertama, pengertian transaksi. Perusahaan jasa meskipun tidak menghasilkan sebuah produk yang berwujud, juga tetap melakukan transaksi. Akan tetapi, apakah semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah transaksi? Nah, kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak semuanya disebut dengan transaksi, melainkan juga disebut dengan kejadian. Nah, perbedaan antara transaksi dan kejadian, untuk transaksi itu berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau ekstern, sedangkan kejadian berhubungan dengan atau yang melibatkan intern perusahaan. Nah, untuk contoh transaksi itu misalnya pembelian, penjualan, penerimaan uang, sedangkan kejadian misalnya itu pemakaian perlengkapan, pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya, tahapan siklus dalam perusahaan jasa. Transaksi yang telah terjadi dalam perusahaan harus dicatat dengan benar agar menghasilkan laporan yang benar, di mana untuk melakukan pencatatan yang tepat harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada. Dalam akuntansi terdapat sebuah siklus pencatatan yang dikenal dengan siklus akuntansi. Secara sederhana, siklus akuntansi pada perusahaan jasa dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan itu terdiri dari penjurnalan, buku besar, dan neraca saldo. Nah, kemudian tahap pengikhtisaran itu terdiri dari jurnal penyesuaian, jurnal pembalik, dan neraca lajur. Sedangkan tahap pembuatan laporan keuangan itu terdiri dari laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya, di sini saya akan gambarkan mengenai tahapan siklus akuntansi. Nah, yang pertama itu dari transaksi, kemudian lanjut ke jurnal, dari jurnal lanjut ke buku besar, dari buku besar lanjut ke neraca saldo, dari neraca saldo lanjut ke penyesuaian, penyesuaian ke neraca lajur, dan neraca saldo disesuaikan, kemudian lanjut ke laporan keuangan, dari laporan keuangan dibuatkan jurnal penutup, kemudian neraca saldo penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, secara umum inilah tahapan siklus akuntansi, baik di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, jurnal. Kita mulai dari pengertian dan fungsi jurnal. Nah, jurnal berasal dari kata jurnal, yang artinya buku harian. Jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Kemudian fungsinya, yang pertama, fungsi mencatat merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti dokumen yang ada. Kemudian, fungsi historis adalah alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal merupakan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi sehingga jelas letak debit kredit dari akun yang dicatatkan beserta jumlahnya. Kemudian, untuk fungsi instruktif, jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan pemindahbukuan ke dalam buku besar. Nah, yang terakhir, fungsi informatif. Jurnal memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi sehingga kegiatan perusahaan terlihat jelas. Oke, selanjutnya, penjurnalan transaksi pada perusahaan jasa. Dalam melakukan pencatatannya, perusahaan harus melakukannya dengan benar agar perhitungannya juga menjadi benar.
Untuk memastikan bahwa pencatatan dilakukan dengan benar, maka harus dipahami mengenai mekanisme debit dan kredit. Nah, di sini terdapat mekanisme debit dan kredit. Nah, untuk perkiraan atau akun harta, jika terjadi penambahan dicatat di debit, jika terjadi pengurangan dicatat di kredit, dan saldo normalnya itu di debit. Kemudian untuk perkiraan atau akun utang, jika terjadi penambahan dicatat di kredit, jika terjadi pengurangan dicatat di debit, saldo normal di kredit. Kemudian modal, jika terjadi penambahan di kredit, jika terjadi pengurangan di debit, dan saldo normalnya di kredit. Kemudian yang keempat, pendapatan, jika terjadi penambahan di kredit, jika terjadi pengurangan di debit, dan saldo normal di kredit. Kemudian untuk akun beban, jika terjadi penambahan di debit, terjadi pengurangan di kredit, dan saldo normal di debit. Nah, kesimpulannya, terdapat dua akun yang jika terjadi penambahan dia posisinya di debit, dan jika terjadi pengurangan dia posisinya di kredit, dan saldo normalnya di debit, yaitu akun harta dan beban. Kemudian terdapat tiga akun jika terjadi penambahan di kredit, terjadi pengurangan di debit, dan saldo normal di kredit, yaitu akun utang, modal, dan pendapatan. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh untuk jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum seperti ini. Nama perusahaan, jurnal umum, periode berapa, kemudian tanggal diisi dengan tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi, keterangan diisi dengan akun debit dan akun yang dikredit, referensi untuk jurnal diisi dengan nomor akun, kemudian debit dan kredit diisi dengan jumlah yang terjadi pada transaksi sesuai dengan posisinya di debit atau di kredit. Nah, kemudian perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk jurnal umum, yang pertama, digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi. Yang kedua, bentuk buku harian dengan dua jalur, sedangkan jurnal khusus bentuk buku harian dengan banyak jalur. Yang ketiga, untuk jurnal umum, pekerjaan pencatatan cukup dilakukan oleh satu orang. Jurnal khusus, pekerjaan pencatatan dapat dilakukan oleh beberapa orang. Nah, yang keempat, untuk jurnal umum, penulisan nama akun atau perkiraan pada waktu membuat jurnal dilakukan setiap saat. Sedangkan jurnal khusus, penulisan nama akun atau perkiraan tidak dilakukan setiap saat. Selanjutnya, contoh transaksi perusahaan jasa. Nah, di sini terdapat perusahaan Omah Dekor. Omah Dekor adalah sebuah perusahaan jasa yang didirikan di Semarang pada tanggal 21 Juni 2015. Perusahaan bergerak di bidang dekorasi pernikahan, dekorasi ruang, dan penyewaan perlengkapan pesta. Di sini juga terdapat daftar akun. Nah, kemudian transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2017 disajikan dalam bukti transaksi. Yang pertama, bukti penerimaan kas dari Omah Dekor tertanggal 1 Desember 2017 dengan nomor bukti BKM 1201 telah terima dari Nyonya Evita uang sebanyak 500 juta diperuntukkan untuk modal Omah Dekor. Jurnalnya, kas bertambah di debit sebesar 500 juta, modal Nyonya Evita bertambah di kredit sebesar 500 juta. Kemudian contoh kedua atau bukti transaksi kedua, bukti pengeluaran kas dari Omah Dekor tertanggal 2 Desember 2017 dengan nomor bukti BKK 01
telah terima dari Omah Dekor uang sejumlah 90 juta untuk membayar sewa tempat usaha untuk 2 tahun. Jurnalnya, sewa dibayar di muka bertambah 90 juta di debit, kas berkurang 90 juta di kredit. Kemudian, dokumen 3 nota kontan dari Toko Chandra tertanggal 4 Desember 2017 dengan nomor bukti BNK 1204 kepada Omah Dekor. Barang yang dijual berupa peralatan dekor sebanyak 1 set dengan jumlah 23 juta. Jurnalnya, peralatan bertambah di debit sebesar 23 juta. Kas berkurang di kredit sebesar 23 juta. Kemudian di dokumen 04 dari toko Ratu Paksi dijual kepada Omah Dekor Semarang tertanggal 6 Desember 2017 dengan nomor faktur 113, syarat pembayaran 2/10 N/30 berupa barang perlengkapan dekor sebanyak 1 set dengan harga 12.600.000. Dengan adanya syarat pembayaran di sini itu menandakan bahwa penjualan yang dilakukan oleh Toko Ratu itu penjualan secara kredit. Jurnalnya untuk Omah Dekor, perlengkapan toko bertambah 12.600.000 di debit dan utang bertambah di kredit sebesar 12.600.000. Nah, untuk dokumen 05, 06 itu sama dengan dokumen 04. Oke. Saya lanjut. Untuk contoh lain, nah, dokumen 12, dokumen atau bukti transaksi dari Omah Dekor dijual kepada Hotel Patra Jasa Semarang tertanggal 21 Desember 2017, nomor faktur 22, syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, di sini terdapat syarat pembayaran, itu menandakan bahwa Omah Dekor telah menjual atau telah memberikan jasa dekor secara kredit. Berarti untuk jurnal yang dicatat oleh Omah Dekor itu sebagai untuk tanggal 21 itu sebagai piutang usaha bagi Omah Dekor ya. Jurnalnya itu piutang usaha bertambah di debit sebesar 15 juta. Pendapatan jasa dekor di kredit sebesar 15 juta. Nah, kenapa piutang? Di sini kan Omah Dekor telah memberikan jasanya kepada Hotel Patra Jasa, tetapi Hotel Patra Jasa belum membayar langsung. Oke. Kemudian contoh lain, nah, untuk dokumen 16, bukti pengeluaran kas Omah Dekor tertanggal 29 Desember 2017 telah diterima dari Omah Dekor sebesar 3 juta untuk pembayaran beban iklan di Suara Merdeka untuk 1 tahun. Jurnal bagi Omah Dekor, beban iklan bertambah 3 juta di debit, kas berkurang 3 juta di kredit. Kemudian, bukti pengeluaran kas dari Omah Dekor tertanggal 31 Desember 2017, uang sebanyak 7.600.000 untuk membayar gaji pegawai. Jurnalnya, beban gaji bertambah di debit sebesar 7.600.000,
kas berkurang di kredit sebesar 7.600.000. Nah, inilah bentuk jurnal umum dari bukti transaksi yang dimiliki oleh Oma Dekor. Demikian pembahasan mengenai proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dengan mudah dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.